Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, ulama, para kiai, para bunyai, para tokoh agama Kabupaten Lampung Timur, yang terhormat pengurus anak cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur, yang terhormat pengurus Forum Daiyah Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur, dan tak lupa pula kepada sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, tentu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Biqauli alhamdulillah. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan, zaman di mana gencar-gencarnya peperangan, menuju zaman yang terang benderang penuh dengan cahaya keimanan, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan pemirsa, dengan kita senantiasa melantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan senantiasa diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa yang berbahagia, dalam muqaddimah tadi saya telah membacakan potongan dari ayat suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya bahwa tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Pemirsa, dalam firman tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya bahwa tiap-tiap yang berjiwa dan bertubuh pasti akan merasakan mati, karena roh akan meninggalkan jasadnya, karena batas atau kontrak waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah habis. Maka pemirsa, apabila demikian, apa yang dapat kita banggakan dalam hidup ini? Masihkah kita berbangga dengan kekayaan atau harta yang kita miliki? Masihkah kita berbangga dengan kecantikan dan ketampanan yang kita miliki? Ataukah kita masih berbangga dengan jabatan yang kita duduki saat ini? Tentu saja tidak, karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam ayat tersebut Allah melanjutkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, bahwa kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian yang sebenarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa kebaikan dan keburukan. Agar apa? Agar kita sebagai manusia senantiasa berhati-hati
serta tidak menyimpang dari rel agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pemirsa, agar kita tidak menyimpang dari rel agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa mengingat bahwa ada pemotong kenikmatan dunia, yakni kematian. Sebagaimana hadis Nabi, aksiru dzikroha dzimil ladzatil maut. Dan banyak-banyaklah kamu mengingat pemotong kenikmatan, yakni kematian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama menggambarkan bahwa kematian diibaratkan seperti buah kelapa yang jatuh tidak bersamaan. Ada yang masih menjadi bunga, namanya manggar, itu sudah berguguran. Ada yang masih menjadi cengkir atau buah yang masih muda itu juga sudah rontok. Ada yang masih menjadi degan, itu juga sudah jatuh. Begitupun dengan kematian pemirsa. Ada yang masih di dalam kandungan sudah keguguran. Ada yang sudah remaja meninggal dan lain sebagainya. Maka kematian pun juga diibaratkan sebagai al-mautu babun wa kullun nasi tahilun. Bahwa kematian ibarat pintu dan setiap orang pasti akan memasuki pintu tersebut. Maka kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena setiap individu dari kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Justru yang perlu kita khawatirkan pemirsa, kita akan mati dalam keadaan yang bagaimana? Kan itu masih menjadi tanda tanya, dan besar lagi tanda tanyanya. Justru itu yang harus kita khawatirkan. Siapa yang berani menjamin kita mati dalam keadaan beriman? Siapa yang berani menjamin kita mati dalam keadaan baik? Siapa yang berani menjamin kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Justru itu yang kita khawatirkan. Sebab dalam kematian itu pilihannya hanya dua. Jika tidak mati dalam keadaan buruk, maka mati dalam keadaan baik. Jika tidak mati dalam keadaan husnul khotimah, maka mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Maka dari itu, sahabat-sahabat fatayat yang berbahagia, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan tidak su'ul khotimah, maka kita harus menggunakan 5 perkara sebelum datang yang 5. Apa saja 5 perkara tersebut? Seperti hadis Nabi, ikhtanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 perkara sebelum datang yang 5. Yang pertama, sababaka qabla haramika, gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Pemirsa, masa muda adalah masa emas, masa berproduktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, di masa muda itu harus kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian yang kedua, wasehataka qabla saqamika, gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Pemirsa, nikmat sehat merupakan nikmat yang paling luar biasa di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karenanya, apabila kita diberi kenikmatan berupa kesehatan, maka kita harus gunakan nikmat sehat kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa farahaka qabla faqrika. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, gunakan waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Pemirsa, apabila kita diberikan kelebihan berupa harta kekayaan, maka kita berkewajiban untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jikalau kita diberikan kelebihan berupa harta kekayaan dan kita tidak mau berinfak, maka sama dengan kita menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang pelit, bakhil, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, wa farahaka qabla syughlika, gunakan waktu luangmu sebelum datang sempitmu. Pemirsa, waktu luang merupakan waktu yang sangat berharga. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu luang kita itu dalam hal-hal yang positif. Kemudian yang terakhir, yakni wahayataka qabla mautika,
Gunakan waktu hidupmu sebelum datang matimu. Sahabat-sahabat Fatayat dan juga pemirsa yang berbahagia, selagi hayat masih dikandung badan, selagi jiwa masih ada di dalam tubuh, maka mari kita manfaatkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan amaliah-amaliah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika kematian itu datang kepada kita, maka semuanya akan kita tinggalkan kecuali 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Mudah-mudahan pemirsa kita semua senantiasa terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Setitik embun di atas daun jatuh ke bumi laksana hujan. Dosa tertimbun mohon diampun, segala hilaf mohon dimaafkan. Apabila ada perempatan, silakan Anda belok ke kiri. Apabila ada kesempatan, bolehlah kita berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.